Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dosen Nandi Pinto selaku dosen pengampu mata kuliah Ulum Al-Hadis. Seterusnya teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya Ahmad Al-Bari dengan NIM 2515050025. Di sini saya akan membuat tugas ujian akhir semester, yaitu mata kuliah Ulum Al-Hadis dengan materi sejarah hadis pada masa sahabat. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan. Adapun pembahasannya adalah yang pertama pengantar, kemudian hadis pada masa Khulafa Rasyidin, kemudian metode sahabat dalam menjaga sunnah Nabi SAW, dan yang terakhir cara meriwayatkan hadis. Selanjutnya pengantar. Nah, di pengantar ini menjelaskan tentang sahabat. Sahabat adalah mereka yang bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan mukmin dan meninggal dalam keadaan mukmin. Selain memperhatikan Al-Quran, pada masa ini Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali secara sungguh memperhatikan perkembangan periwayatan hadis. Nah, dan hal ini berdasarkan perintah Nabi SAW untuk menyampaikan hadis kepada sahabat lain yang tidak bisa hadir saat hadis disampaikan. Alla liyuballighu syahidul ghaib, rawahu Ibnu Majah. Yang artinya, ingatlah, hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Hadis riwayat Ibnu Majah. Baik, selanjutnya hadis pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan Umar ibnu Khattab radhiyallahu an meriwayatkan hadis masih terbatas kepada pihak yang membutuhkan dan belum dilakukan sebagai pengajaran resmi. Penulisan hadis juga masih sangat terbatas. Sedikitnya periwayatan disebabkan oleh kebijakan membatasi riwayat, taklil ar-riwayah, serta sikap hati-hatian para sahabat dalam menerima dan menyampaikan hadis. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an hanya menerima hadis dari perawi perseorangan jika bersedia bersumpah. Pada masa ini juga mulai muncul sektarianisme bermuatan politik yang memicu perbedaan pendapat dan menjadi salah satu faktor munculnya pemalsuan hadis. Untuk selanjutnya yaitu metode sahabat dalam menjaga sunnah Nabi SAW. Nah, metode yang pertama yaitu kehati-hatian dalam meriwayatkan hadis dengan mengutamakan Al-Quran, membatasi periwayatan hadis, taklil al-riwayah, serta menggunakan ungkapan seperti nahu, haza, atau kama, qol setelah meriwayatkan hadis. Kemudian metode yang kedua yaitu kecermatan dalam menerima hadis dengan memastikan keabsahan riwayat dan kredibilitas perawi, melakukan verifikasi melalui perawi lain, serta meminta kesaksian sebagai penguat. Selanjutnya, cara meriwayatkan hadis. Nah, yang pertama, periwayatan lafzi. Redaksinya, matannya persis seperti yang diurutkan Rasulullah SAW. Sahabat yang paling terkenal meriwayatkan dengan lafzi adalah Abdullah ibnu Umar radhiyallahu an. Kemudian yang kedua, periwayatan maknawi. Periwayatan hadis yang matannya tidak persis sama dengan yang dari Rasulullah SAW, akan tetapi isi ataupun makna akan tetap terjaga secara utuh sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW tanpa ada perubahan sedikit pun. Baiklah, itu poin-poin yang ada di dalam materi sejarah hadis pada masa sahabat. Dapat kita simpulkan bahwasanya pada masa sahabat periwayatan hadis dilakukan dengan hati-hati. Para sahabat mengutamakan Al-Quran dalam menetapkan hukum, bersikap selektif dalam menerima dan meriwayatkan hadis, serta melakukan verifikasi terhadap perawi untuk menjaga keaslian dan keabsahan hadis yang bersumber dari Rasulullah SAW. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan.
Syukran, barakallahu fikum wa naf'an bikum. Terima kasih, semoga Allah memberkahi dan ada manfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri, jikalau ada kesalahan saya mohon maaf. Kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan datang pada diri saya sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.